Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast KEK, di mana kita membahas mengenai perkembangan wilayah di Indonesia, khususnya di kawasan ekonomi khusus Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yang sangat booming banget dan sangat viral akhir-akhir ini, di mana kita akan membahas tentang industri digital di Indonesia. Nah, kita di sini sudah bersama dengan Pak Ari. Beliau adalah perwakilan dari KEK Nongsa Digital Park, dan dia adalah General Manager di KEK Nongsa, yang juga dikenal sebagai coach di dunia digital maupun bisnis, dan pernah juga menjadi coach di salah satu akademi digital merek terkemuka di Batam. Nah, sebelum saya langsung masuk ke pembahasan kita, mungkin Pak Ari boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pak Ari, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Reza. Saya Ari Grahanto. Saat ini saya seorang General Manager di kawasan ekonomi khusus Nongsa. Nongsa tepatnya di Batam, di Kepulauan Riau. Sehari-hari saya menangani lebih dari sekitar 9 pelaku usaha, ya kalau di KEK itu pelaku usaha, artinya tenan-tenan kita yang sekarang terus berkembang, yang sekarang juga KEK Nongsa sedang mengembangkan data center hub, ya, yang terus kita kembangkan karena kebutuhan digital saat ini kita butuh adanya data center untuk mengelola data-data kita di baik secara cloud maupun secara local server. Begitu, Mas Reza. Baik, di Nongsa Digital Park sudah ada data center dan juga sudah ada pelaku-pelaku usaha yang bergerak di dunia digital, ya Pak ya. Kita ini terakhir Pak Ari, kita ketemu pada saat Dubai Expo ya Pak. Kita waktu itu promosi di Dubai mengenai perkembangan industri digital di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk nih Pak, sebenarnya saya pengen tahu nih, selama kita dari Dubai yang itu adalah bulan November sampai bulan Februari kan lagi rame nih Pak. Ada istilahnya metaverse, ada NFT, dan ada kripto, dan sampai saya dalam waktu 3 bulan saja perkembangan digital tuh udah, wah saya takut ketinggalan nih Pak. Nah sebenarnya Pak Ari bisa jelasin nggak sih sebenarnya dunia digital di dunia itu emang lagi se-booming itukah, dan Indonesia tuh perannya di mana nih Indonesia ini Pak Ari? Boleh jelaskan Pak? Baik, Mas Reza. Wah, ini pertanyaannya kalau di US kita bilangnya $1 million US ini nih questions gitu ya. Oke, kalau dunia digital tuh kalau saya boleh gambarkan sebenarnya mereka tuh hampir sama dengan virus. Tapi virus yang hebat gitu ya, bukan virus yang bikin penyakit. Artinya dia perkembangannya cepat sekali. Jadi bahasa-bahasa programming terus teknologi-teknologi baru di dunia digital itu cepat sekali berkembang, dikembangkan dari dasar-dasar yang sudah ada sebenarnya, ya, karena teknologi disinkronisasikan juga teknologi elektronik juga ya, elektronik dan sistem software, hardware. Jadi makanya banyak sekali terdengar yang macam-macam nih sekarang ya, nggak cuma hanya hal-hal yang bisa kita kenal di tahun 90-an, 2000-an gitu ya, sekarang udah sangat berbeda. Jadi memang perkembangannya memang sangat cepat, apalagi dengan didukung dengan teknologi yang lain ya, seperti teknologi yang tadi yang di bidang elektronika, mekanika, robotika dan lain-lain gitu. Jadi mereka mengikuti dari situ, Mas Reza. Baik, cuman kalau misalkan kita lihat di Indonesia sendiri kan kita banyak tahu bahwa Indonesia tuh banyak usia produktif gitu ya. Dan kita juga tahu di Indonesia ASEAN sangat sedikit sekali unicorn yang ada di ASEAN. Jadi si Indonesia tuh apakah menjadi salah satu role player, salah satu pemeran utama di dalam dunia digital ini apa tidak Pak Indonesia ini? Baik, peran utama bisa dikatakan begini, mungkin bukan peran utama tapi lebih meramaikan. Karena tentunya kembali lagi ya, apapun itu pasti kita ada kaitannya dengan yang namanya bisnis, ya. Teknologi apapun itu, inovasi diciptakan itu kalau tidak ada monetasinya atau monetize-nya akan tidak berjalan. Nah, tentunya Indonesia ini pasti dilihat tentunya dari jumlah populasi penduduknya. Nah, itu udah menjadi sebuah sebuah hal yang dinilai valuation-nya sangat tinggi di bidang digital. Karena ya tadi ya, apapun teknologi diciptakan, inovasi diciptakan, kalau tidak digunakan kan juga tidak bisa ada yang nggak bisa dikembangkan kembali ya, dan ini tidak secara bisnis atau secara monetize-nya tidak ada. Nah, itu makanya sekarang di Indonesia itu
saya bilang kita sangat dilirik sekali ya oleh siapapun itu ventures di dunia, karena populasi kita sangat tinggi dan kita negara yang cukup konsumtif ya. Jadi ya no wonder cepat berkembang gitu ya, dan ini tentunya harus juga didukung dengan talent ya yang siap di Indonesia juga, nggak cuma hanya kita menangkap atau mendapatkan sebuah support tapi tidak ada sumber daya manusia yang lokal ya, saya bilang lokal, yang mensupport inisiatif ini gitu loh. Itu yang sekarang kalau saya masih tantangannya di situ sih di Indonesia. Berarti sumber daya manusia Indonesia yang populasinya sangat banyak sekali. Cuman pasti sangat bertalenta dong, Mas Ari. Waktu itu kemarin saya juga ngeliatin nih di kemarin viral yang lagi NFT itu adalah Gozali Everyday, Pak Ari. Yang dia tiba-tiba langsung di dalam NFT-nya sendiri langsung meluncut tinggi seperti itu gitu ya. Cuman saya juga yakin sebenarnya mungkin Indonesia dengan populasi tinggi juga akan berdampak besar terhadap e-commerce ya, Pak Ari ya. Apakah ada hubungannya dengan e-commerce tadi, dengan Indonesia konsumtif, e-commerce gitu? Ya, jadi memang e-commerce tuh kalau nggak salah ada 1 dari 4 bisnis digital yang sangat berkembang di Indonesia. E-commerce, ada e-commerce, juga ada ride hailing ya, ride hailing itu ada. Terus travel kayak Gojek, kayak Grab. Ya, gitu. Gojek, Grab, ride hailing namanya. Ada juga travel online travel. Satu lagi saya lupa, tapi ada 4 poin yang sangat dan e-commerce menjadi salah satu yang cukup tinggi perkembangannya memang. Gitu Mas Reza. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi Mas Ari sudah ngomongin tentang sumber daya manusia yang sangat banyak. Nah, saya pengen tahu sebenarnya bagaimana caranya untuk meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia tersebut. Soalnya kita tahu sendiri bahwa Indonesia, ya tadi saya bilang usia produktifnya sangat tinggi, semua orang menggunakan smartphone gitu kan. Cuman kan kita pastinya tidak hanya mau mengkonsumsi saja nih, menggunakan. Cuman kita mau memproduksi, karena dunia digital kita harus produktif gitu, kita mau memproduksi sesuatu gitu. Nah, bagaimana caranya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia ini agar kita scaling up our industri digital kita? Oke. Ini kalau bicara hal ini sebenarnya menarik nih. Ini kalau zaman lu masih kuliah nih, diskusi sampai subuh nih ya, seru. Ya karena harus holistik nih Mas Reza. Kalau nggak holistik ya jadi kayak pecah-pecah ya, yang ada tidak terintegrasi. Kalau bicara information system ya di ilmu IT ya, itu kalau data tidak terintegrasi dan tidak berkomunikasi secara otomatis, akan terjadi putusnya sebuah data dan jadinya malah tidak efektif si perusahaan tersebut. Sama dalam tadi pertanyaan bagaimana mengembangkan talent, gimana apa, ini semua lintas kepentingan baik pemerintah maupun swasta ini harus mempunyai sistem yang terintegrasi. Contohnya misalnya kami sekarang di Nongsa Digital Park ini jadi salah satunya mitra industri dari Kampus Merdeka. Itu suatu inisiatif sangat baik sekali, berarti sudah terintegrasi. Tapi terkadang yang belum terintegrasi secara erat ini industrinya, industri yang menyerap gitu ya. Dan juga kalau boleh sedikit, meskipun universitas itu di bawah Dikti, tapi saya melihatnya masih belum terintegrasi sekali, karena pengalaman saya di Kampus Merdeka ini masih punya kampus-kampus yang dulu awal-awal di batch 1 tuh mereka masih belum tahu nih apa sih Kampus Merdeka, bagaimana mengkonversi SKS-nya gitu-gitu. Nah, tapi saya rasa sekarang sih di batch 2 udah mulai lebih baik ya. Tapi memang selalu ada kekurangannya integrasi dengan dunia industri yang terkadang permintaannya atau requirement-nya berbeda. Nah ini mungkin bisa dimulai dari mungkin ya kalau boleh saran integrasi dengan pemerintah dulu, artinya dengan istilahnya dengan bukan BUMN, tapi dengan kementerian misalnya, kementerian atau BUMN lah gitu ya. Jadi karena kan lulusan ini harus ditangkap nih, Betul. Atau minimal dia masuk ke sebuah data warehouse ya atau gudang data gitu ya yang terintegrasi atau bisa dimasukin nanti ke data center nasional yang punya Kominfo. Nanti setiap kementerian bisa
ambil data tersebut apabila ada kebutuhan. Dengan tentunya adanya nanti sistem API ya, namanya API itu kayak misalnya kalau di restoran tuh yang bawa nampan waiters, jadi bisa bolak-balik antara dapur ke pelanggan, dapur kita bayangkan kayak data warehouse tadi. Nah kalau ada itu secara sistematis kita jadi terintegrasi, jadi nggak sendiri-sendiri. Sekarang kan kementerian semua sendiri-sendiri. Nah itu tercermin juga dengan industri kan sendiri-sendiri juga gitu loh. So jadi itu kalau saran saya sih ide integrasi itu harus ada gitu loh, harus segera dipikirkan inisiatifnya dari sistem tersebut. Oke, Jadi berarti nggak cuma mulainya hanya kalau top down itu berarti ada gap antara kelulusan yang baru lulus dengan dunia pekerjaan, dunia industri itu sedikit ada gap Pak Ari ya. Cuman ya, kalau jadi nggak misalkan ada yang nangkep Mas, nggak ada yang nangkep gitu ya. belum ada yang nangkep gitu ya. Nah, Ya, cuman karena tidak ada informasi yang diinginkan seperti apa gitu. baik. Cuman kalau misalkan kita lihat kemarin itu kan kalau misalkan dari segi top down ya Pak, dari pemerintahan antara pemerintahan dan pemerintahan. Cuman kalau misalkan dari komunitas sendiri, kawasan digital sendiri, misalkan komunitas di dalam kawasan digital sendiri, apakah dapat membantu untuk mengembangkan pola pikir, mengembangkan daya bisnis, mengembangkan kreativitas orang-orang dengan bertemu dengan orang-orang yang sama-sama bergerak di dunia digital? Baik, kalau saya mungkin sekarang karena saya tinggal di Batam, saya bicara mungkin secara mikro dulu ya, Mas Reza di Batam ya. Di Batam sendiri pun nggak, saya ya tidak aktif, tapi saya masuk ke dalam gerakan nasional Gcraft Mas. Backcraft, siap. Gcraft bukan Backcraft, Gcraft. Ya itu dari sisi saya sih udah cukup baik ya, artinya semua startup, semua pebisnis yang masih baru mulai atau yang sudah senior atau apa bergabung dengan satu. Tapi memang ya kembali lagi ya, ini memang harus holistik dan harus terintegrasi. Karena apapun yang dikerjakan komunitas semuanya bagus-bagus, Mas. Bagus-bagus, kreatif dan sangat agresif ya. Cuman di satu sisi akan stop. Stop misalnya paling gampang yang sangat klasik, tidak adanya dana untuk melanjutkan yang namanya riset misalnya. Nah, ini yang kadang-kadang banyak pebisnis ini tidak melakukan riset karena alasannya nggak ada dana. Padahal riset itu sangat penting dalam dunia apapun. Ya, dalam dunia akademis pun juga itu harus ada riset sebelum kita mengatakan ini loh yang dilakukan. Nah, apalagi dalam bisnis ada namanya feasibility study kan Mas. Nah, ini yang terkadang nih mereka terhambat di situ. Dengan alasan klasik pasti tidak ada uang atau apa. Itu biasa ya. Nah berikutnya adalah tadi setelah semua terjadi, semua sudah ketemu, udah riset dan orang biaya banyak, tidak ada support dari misalnya bisa jadi mungkin kebijakan atau apa, talent yang belum siap. Ya, nah itu yang akhirnya menjadi sebuah challenge lagi di situ. Jadi kembali lagi, ini kalau semuanya berdiri sendiri, nggak akan bisa, menurut saya tidak akan bisa terselesaikan challenge-nya. Saya nggak mau bilang masalah ya, tapi challenge-nya gitu ya. Karena ini harus holistik, semuanya harus terintegrasi, terutama dalam hal data. Data itu harus jadi satu dalam satu gudang data tadi atau data warehouse yang mungkin nanti bisa di-keep atau di-maintain oleh Kominfo misalnya. Nanti masing-masing akses itu bisa diberikan dengan akses tertentu ya untuk bisa gimana menyalurkan orang ini. Oke, saya mau menyambungkan apa yang tadi Pak Ari telah bilang tadi bahwa untuk mengembangkan sebuah let's say sebuah startup itu nggak cuman butuh orang yang bisa programming saja, cuman ternyata butuh orang yang bisa berbisnis juga. Dan ternyata butuh aja istilahnya venture kapitalis yang di mana dia bisa memberikan modal-modal dan mungkin di situ juga membutuhkan peran pemerintah untuk menggunakan kebijakan dan regulasi. Nah, ini saya mau mereference kepada perkembangan kawasan nih Pak Ari, di mana kalau misalnya kita lihat di US sendiri ada Silicon Valley yang kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya itu adalah perkumpulan orang-orang yang memang sebenarnya beda-beda background ya, beda-beda background, jadi ada yang programming, ada yang lain, sehingga mereka berkumpul membuat satu kawasan yang sangat terkenal yaitu Silicon Valley. Nah, pertanyaannya adalah
bagaimana, apakah itu bisa kita apakah bisa kita copy paste ke Indonesia kah untuk perkembangan kawasan seperti Silicon Valley tersebut, Pak Ari? Waduh, keren nih, copy paste ya. Jangan copy paste ya. Kalau sorry kalau di dalam dunia perkembangan wilayah itu copy paste itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Cuman apakah kita bisa mereference kepada Silicon Valley untuk mengembangkan kawasan yang sama seperti di sana? Sangat bisa, Mas Reza, sangat bisa. Karena Indonesia ini kaya dengan sumber dayanya juga sebenarnya ya. Artinya tadi jumlah populasi itu kan kalau kita sambungankan dengan orang-orang yang sudah terlatih ya, siap ya, kita punya semuanya gitu loh. Jadi Silicon Valley itu kan sebenarnya kan nama tempat ya di daerah San Francisco dekat San Diego sana. Itu tempat di mana ekosistem itu terbentuk. Nah, di Nongsa Digital Park ini kenapa banyak media mengatakan the next Silicon Valley lah apa. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah ekosistem digital ya, digital ekosistem yang saling mensupport. Salah satunya yang pasti ada yang namanya industrinya. Ya, yang kedua ada yang namanya riset and development-nya. Yang ketiga ada namanya education-nya atau talent-nya yang disiapkan di situ. Nah, yang keempat adanya support hunian ya atau residential, di mana para pekerja bisa tinggal di situ, bisa kerja dekat gitu ya. Yang terakhir ada tempat untuk let's say refreshing gitu ya. Kita ada ya bisa ada cafe, ada mall, ada mungkin ada kalau kita punya resort ya, kita punya pantai, kita punya tempat wisata-wisata. Nah, tentunya 5 hal tadi ini akan terintegrasi dengan yang namanya satu sistem ekosistem dan satu tempat yang dimana orang tidak perlu traveling terlalu jauh dan dia bisa dalam satu lingkungannya dan saling berinteraksi satu sama lain gitu, Mas. Itu kira-kira di Nongsa Digital Park kita sudah begitu, kita sudah brownfield ya, memang sudah terbentuk ekosistemnya, tinggal kita kembangkan terus, tentunya dengan dukungan pemerintah pastinya. Tadi Mas Ari sudah bilang bahwa sudah ada komunitasnya, sudah ada ekosistemnya, dan juga tidak lupa di sini juga sudah ada kawasan ekonomi khusus yang itu adalah kawasan yang diberikan insentif fasilitas kemudahan oleh pemerintah untuk mengembangkan lebih lanjut, mengembangkan lebih besar lagi industri digital. Izin Pak Ari, saya tadi baru kepikiran. Sebenarnya kalau kita lihat Batam dan Bintan sendiri kan, Pak Ari sebenarnya tadi bilang bahwa banyak tempat-tempat yang wisata gitu. Cuman Pak Ari juga tidak bilang bahwa sebenarnya bahwa Batam dan Bintan itu hanya 40 menit dari Singapura. Ya. Jadi apakah misalkan saya sebagai, let's say saya adalah programmer dan saya lagi membuat startup dan saya mau pergi ke Singapura, sangat mudah berarti Pak Ari ya? Sangat mudah, kayak kalau di Jakarta masih area Jabodetabek gitu ya. Iya, Malah kalau orang Batam kita bilangnya itu Batam Utara. Itu jadi itu Singapura ya. itu kayak Bekasinya Jakarta lah ya. Iya lah. It's only 40-45 minutes away from ferry terminal kan ke Tanah Merah. So itu sangat dekat sekali, artinya dan apa namanya, dan sangat nyaman sekali ya, dengan tentunya juga dengan cost yang sangat minim ya dibanding kalau kita dari Jakarta pastinya begitu. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin wisata, selain wisata juga kita pengen melihat juga ternyata apakah ada spillover effect atau misalkan industri digital di Singapura yang let's say it's one of the biggest in ASEAN ya, industri digital di Singapura. Apakah itu juga memberikan semacam spillover effect atau butterfly effect terhadap perkembangan industri digital yang ada di Batam, Pak Ari? Tentunya environment itu membentuk sebuah sebuah komunitas atau community ya. Tentunya regional effect ini pasti ada ya, Mas Reza ya, nggak bisa kita pungkiri ya, karena memang posisi Batam ini sangat strategik sekali gitu ya. Kita sangat terekspos dengan negara-negara lain selain negara kita sendiri gitu ya, karena kita dekat sekali dengan Singapura ya, dan dengan Malaysia juga kita dekat. Thailand pun juga saya dekat sih, tapi artinya kalau kita tadi bicara Singapura, kalau tadi bicara ada spill effect, tentunya pasti ada ya, karena kan dari budaya mereka, dari teknologi mereka, dan mereka sangat tinggi ya dalam investasi untuk bidang teknologi, dan di sana kebetulan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan besar dari dunia itu menempatkan rep office Asianya di Singapura. Jadi ya
ya itu yang kita dapat efeknya dari sana juga, karena komunikasi juga lebih simpel, lebih percaya karena Batam dekat dengan Singapura gitu ya. Jadi memindahkan talent-talentnya pun atau mendapatkan talent di Batam pun mereka juga sangat nyaman karena mereka juga dengan kapan aja bisa ke Batam seperti itu. Jadi transfer knowledge dan lain-lain pasti terjadi di situ, dan terutama juga transfer experience yang paling penting. Wah, itu dia Pak, transfer knowledge, transfer experience yang ada di Singapura kepada talenta-talenta baru yang ada di Batam. Pak, kalau boleh tahu sebenarnya di Batam sendiri ada banyak ada banyak anak-anak muda juga yang bekerja di dunia digital ya Pak ya. Kalau boleh tahu di Nongsa Digital Park sendiri. Banyak sekali. Ini kalau nggak COVID ya, COVID kita udah ada sekitar mungkin hampir 800 talent ya yang sebenarnya sudah ada di kawasan Nongsa Digital Park ya, termasuk kita juga punya studio animasi kan dalam area NDP gitu ya. Dan kita juga punya developer academy yang juga sudah berjalan di Nongsa. Jadi banyak Mas, dan kita cukup bangga bahwa lokal talent kita cukup bisa bersaing sebenarnya. Tinggal tadi itu harus kembali ya, meskipun bisa bersaing tapi daya serapnya belum maksimal gitu. Itu aja sih. Baik. Jadi kalau misalkan nih teman-teman yang mendengarkan podcast ini atau menonton podcast ini dan adalah anak muda yang bekerja di dunia digital ya Pak Arya. Misalkan saya bisa animasi atau mau belajar lebih dan mendapatkan tadi transfer knowledge and transfer experience dari Singapura dan dunia digital yang ada di Batam, bisa langsung ke Batam because you have everything over there. The ecosystem is already there ya Pak Arya. Jadi langsung ke Batam. Betul sekali Mas Reza. Dan transfer knowledge and transfer experience itu nggak cuma hanya tanda kutip, tidak cuma negara Singapura, tapi saya katakan tadi di Singapura itu banyak sekali representative office dari negara-negara lain, dari Amerika, dari Eropa, ya, dari negara besar lainnya. Dan itu bayangkan ya, jadi dalam satu paket itu transfer experience-nya bisa dari negara-negara lain yang kita belajar banyak hal ya, dari cara budaya belajarnya, budaya bekerjanya, dan yang lain itu nggak akan didapat di area lain menurut saya ya, karena segitu dekatnya kita dengan Singapura, tapi di Singapura itu nggak bisa dibilang hanya Singapura saja, tapi itu gudangnya perusahaan-perusahaan besar yang menempatkan kantor-kantor mereka di sana. Dan kayak ada satu perusahaan besar Amerika juga menempatkan akademinya di sini. Ada beberapa perusahaan Amerika juga yang bergerak di bidang marketing juga menempatkan di sini. Tapi karena kebetulan kantor office-nya atau rep office-nya di Singapura, ya expose-nya Singapura. Tapi believe me Mas, experience-nya more than that. I think itu menjadi salah satu strength dari Nongsa Digital Park sendiri, karena kita mau tahu sebenarnya di Indonesia kan ada beberapa kawasan lah yang dianggap akan menjadi next Silicon Valley. Kita tahu di Surabaya dekat dengan ITS-nya, di Yogyakarta juga sudah sedang berkembang ekonomi kreatif. Bandung, karena saya asli Bandung juga, saya tahu di sana akan pembangunan di Gede Bage, seingat saya itu mau membuat Techno City atau Technopark, dan Jakarta juga memiliki ada beberapa perkembangan ke arah dunia digital. Cuman Nongsa Digital Park sendiri mempunyai karakter yang berbeda ya Pak Arya, di mana Nongsa Digital Park dekat dengan Singapura, banyak industri menempatkan kantor-kantor dan perusahaannya di Singapura sehingga mendapatkan memberikan spillover ke Batam gitu Pak Arya. Jadi karakternya sangat berbeda ya Pak ya. Jauh Mas. Saya kan besar lahir di Jakarta ya. Jadi iya, Jakarta memang ibu kota, dan memang kalau kita selalu dalam lingkungan itu kita ngerasanya Jakarta udah paling wah gitu ya. Tapi kalau kita keluar nih sebentar aja, itu saya lagi namanya digital itu harus ada support teknologinya juga atau support infrastruktur. Di Batam ini support infrastruktur submarine cables-nya ada banyak sekali, ada 13 Mas. 13 kabel submarine yang mensupport ke Nongsa. Itu bayangkan ya, artinya segitu besarnya ya. Kalau bicara internet connection, Batam ini for me one of the best gitu ya. Karena jadi kalau beda dengan
rumah saya di Bandung Jakarta yang kadang-kadang kalau lagi upload itu tiba-tiba mati gitu, misalkan 3 jam mati gitu. Ya, karena itu terjadi mungkin karena jarak kabel landing stationnya jauh misalnya. Kalau di kita hanya 2,5 kilo jaraknya. Jadi kalau dalam teori connectivity itu sangat dekat dan sangat jarang sekali terjadi masalah karena jaraknya sangat dekat gitu loh. Nggak takut juga tiba-tiba kepacul gitu ya. Kalau kita kan kalau kepacul dikit mati gitu katanya. Kan saya juga pernah tinggal di Jakarta karena suka sebel juga, kenapa kok mati? Oh ini kena ini Pak, kena traktor atau apa? Nah itu jadi sebenarnya kesiapan infrastruktur kita juga udah paling sangat mumpuni kalau di Nongsa. Jadi sangat berbeda kalau menurut saya dibandingin tempat lain. Begitu Mas. Saya tidak mau terlalu teknis menanyakan berapa bandwidth upload download speednya gitu. Cuman it's very reliable ya. Digital infrastructure is very different with other cities in Indonesia. Tadi ya, kalau bicara, kita nggak usah bicara teknis ya, kita bicara analogi aja ya. Kalau jalan itu dia punya banyak jalan. Jadi kalau jalan ini ketutup, dia punya jalan ini. Jadi kita alternatif jalannya banyak. Jadi jangan takut kalau ada satu jalan yang lagi dibongkar atau kena pacul tadi, ada jalan lain yang bisa dilewati. Gitulah gampangnya. Jadi ada banyak alternatif untuk mengupload proyek dia ke klien. Iya, gitu, karena kalau lagi itu nggak mungkin Mas, data center akan datang ke kita. Oke, betul. Aja sih, itu menjadi parameter. Betul. Benchmark. Kalau ada tempat itu ada data center di situ, itu udah pasti reliable Mas. Karena kalau nggak mungkin Mas, bahaya sekali. Kalau nggak connectivity-nya nggak reliable, bahaya. Dan setahu saya memang data center itu punya standar infrastruktur, kebutuhan infrastruktur sangat besar ya. Dari listrik, dari air, kebutuhan datanya juga sangat tinggi semua ya Pak ya. Listrik, air, dan connectivity. Yaitu 3 hal ini sangat penting. Sangat penting, dan yang akan dibangun di data center ini akan dibangun di Nongsa Digital Park, itu memperlihatkan bahwa Nongsa Digital Park sendiri sudah infrastrukturnya sudah sangat mumpuni sekali gitu Pak Ari ya. Sip. Nanti saya akan coba kirim ke teman saya agar dia pindahkan perusahaan dia ke Nongsa Digital Park ya, sehingga proyek dia makin lancar lah semuanya. Jamin nggak akan putus internetnya. Ari, saya jadi tertarik tadi Pak Ari ngomong di Nongsa Digital Park sendiri sudah ada perusahaan animasi. Boleh nggak sih jelasin di Nongsa Digital Park sendiri udah ada perusahaan apa saja sih? Baik, kalau animasi masih satu grup dengan kita itu ya Kinema Studio atau Infinite Studio itu kita berbidang animasi. Klien-klien itu cukup besar-besar ya, ada Nickelodeon, ada Disney dan lain-lain ya. Dan di Kinema Studio pun kita punya satu studio film ya, studio film itu untuk film live shoot, kita bilangnya live shoot. Banyak film-film besar Netflix, HBO dan Cat's Play itu udah di shootnya di tempat kita di Batam. Kita punya indoor studio dan punya outdoor studio. Kadang-kadang itu nonton film kan kesannya kayak di luar ya Mas ya. Ternyata setelah saya lihat, ternyata di studio, saking bagusnya gitu ya. Terus juga kita punya satu IT Academy Developer. Itu kita kerjasama dengan PT Apple Indonesia ya, yang ada di Batam. Sekarang kita ada di Batam sudah ada. Dan kita juga ada beberapa perusahaan-perusahaan seperti kita baru kerjasama dengan RMIT, Royal Melbourne, ya Mas, yang ada di Australia untuk cyber security course. Lalu kita juga kita menjadi authorized training partnernya Amazon. Terus juga beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti AIA, Insurance Company, ada dari RGA, ada juga dari FW ya, dan beberapa lagi yang nggak bisa sebut karena banyak banget. Yang besar itu yang kira-kira sudah ada di NDP. Dan tapi kalau kita bicara KEK, ada lagi kita disupport dengan kita punya ferry terminal sendiri, Nongsa Pura International Ferry Terminal. Kita juga punya 2 resort ya, Nongsa Point Marina dan satu lagi Turi Beach Resort. Dan kita juga punya satu lokasi namanya TNIV itu Nongsa Indah Village, itu sebenarnya untuk orang-orang yang sudah pensiun ya, yang dari asing, orang asing yang pensiun, mereka tinggal di sana gitu loh. Suasana dibuat seperti kayak
country inilah country design gitulah. Jadi nggak ngerasain kayak di desa gitu. Itu kira-kira Mas Reza. So you have the resort, you have the industry, digital industry, you also have a studio film ini. Dan tadi Mas Ari juga bilang bahwa di Nongsa itu sudah lengkap sekali dengan leisure ya, di mana kalau misalkan saya anak-anak muda kan pasti pengen kafe-kafe, pergi ke tempat kopi-kopi cantik gitu loh, Pak Ari. Itu semua sudah tersedia semua di sana ya. Oke, baik. In terms of cafe, everything itu ada under development, Mas Reza. Ya, kita berharap sih di akhir tahun ini kita akan bangun dekat area kita itu like a small plaza, apa namanya kita bilang itu seperti tempat di mana orang bisa berkumpul dan bisa tinggal di sana juga gitu ya. Nah, itu nanti di akhir tahun ini rencana kita akan mulai bangun tempat itu. Oke, berarti dengan Tapi don't worry, Batam itu kemauan dekat. Yes. Don't worry. Dan nggak ada macet. Dan nggak macet, betul. Kalau di Jakarta setengah jam itu baru nyampe dari Tamrin, nyampe ke inilah, nyampe ke Taman Anggrek gitu ya. Kalau di Batam setengah jam udah nyampe Singapura gitu ya. Dan dengan konsep, saya seingat saya juga Pak Arif sempat bilang bahwa di Nongsa Digital Park ini konsepnya adalah work, live and play. Ya, kan? Ada satu lagi yang nyelip nih, work, apa nih? learn belajar ya Mas, live and play. Ada learn-nya karena kita di Nongsa Digital Park ini kita sangat punya visi misi itu untuk mengembangkan edukasi Mas, education Mas. So learn, work, live and play. Work, learn, live and play. Oke, itu semua adalah konsep dari Nongsa Digital Park. Nah, jadi buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini atau YouTube ini, di mana apabila bergerak di dunia digital dan ingin mendapatkan pengalaman lebih, bisa langsung berangkat ke Batam, ke Nongsa Digital Park, itu mencari sangat banyak talent ya Pak di sana untuk sharing ilmu, brainstorming, karena kalau emang saya tangkap bahwa komunitas itu sangat penting untuk mengembangkan industri digital itu sendiri. Tadi Pak Ari juga sudah bilang bahwa peran pemerintah dalam membentuk regulasi yang holistik, yang terintegrasi itu sangat penting, di mana kita teringat juga bahwa di Nongsa Digital Park ini sudah ada kawasan ekonomi khusus ya Pak ya, di mana kita juga punya fasilitas-fasilitas yang berbeda dengan kawasan lain Pak, seperti imigrasi, itu kita sedikit berbeda dengan kawasan lain, di mana di kawasan ekonomi khusus sendiri, imigrasi akan lebih mempermudah untuk orang-orang luar negeri memberikan training dan lain-lain di kawasan ekonomi khusus. Pari, I think we have already come to the conclusion in our topic today. Before we end, boleh nggak Pari memberikan sepatah dua patah kata bagaimana sih caranya pesan mengenai perkembangan industri digital di Indonesia saat ini, Pak? Baik, Mas. Kita selama ini terkesan bergantung atau menyandarkan diri kita dengan selalu asing atau luar negeri gitu ya. Dalam arti perusahaan-perusahaan besarnya. Padahal Indonesia juga punya perusahaan besar. Let's say like Gojek, apalagi Traveloka, you name it lah. We have so many things, nah bukan lagi unicorn, mereka udah dekakorn, udah besar gitu ya. Nah, saya menghimbau, saya ingin sekali teman-teman local Indonesian brand gitu ya, terutama di bidang digital, yuk datang ke Nongsa Digital Park. Jadi jangan cuma hanya brand dari luar negeri saja yang ada di sini, tapi brand lokal asli Indonesia. Saya tuh pengen ada juga di sini untuk saling gandengan tangan. Bagaimana cara kita bisa mengedukasi talent-talent, dan kita juga bisa menyerap talentnya dan yang lain. Akhirnya terjadi sebuah ekosistem tadi. Karena selama ini saya belum melihat atau belum mendapatkan merek-merek lokal Indonesia yang asli ya, yang datang ke NDP. Nah, saya mau ke depannya, yuk merek-merek besar Indonesia, local Indonesian brand, yuk datang ke Batam, yuk masuk ke NDP. Kita diskusi dengan satu misi adalah bagaimana talent-talent digital ini bisa terus kita kembangkan dan bisa diserap baik oleh local company maupun dengan perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Gitu Mas Reza. Baik, berarti kalau saya lihat emang let's not talk about competition, let's talk about collaboration ya.
Jadi Yes. kita bergandengan tangan, ayo kita sama-sama mengembangkan industri digital di Indonesia. Pak Ari, thank you very much for the time. Makasih banget udah memberikan transfer knowledge juga nih. Tadi Pak Ari udah ngomong transfer knowledge dari Singapura ke Batam, umur dari aja, Batam, Mas. Pak Ari udah transfer knowledge ke saya juga nih, udah sharing-sharing banyak hal yang bisa kita pelajari bersama-sama Pak Ari. Terima kasih banyak buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini. I think we going to come up with different topics in next episodes. Sekarang kita ngomongin tentang dunia digital, mungkin kedepannya kita akan ngomongin tentang pariwisata atau perkembangan industri lainnya yang dapat mengembangkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kalau gitu saya akhiri episode hari ini. Topik hari ini adalah industri digital. Terima kasih kepada Pak Ari Nugrahanto telah memberikan knowledge-nya. Saya tutup podcast hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.